Kita Iya, rukun ya Pak ya? rukun. Nggak pernah kelahi kita ya Pak ya? Saya Enggak setuju pernah itu. kelahi. Kalau beda-beda sedikit-sedikit terus kita Biasa. selesaikan, kan ada sila keempat menjadikan musyawarah mufakat itu. Ini Harus masuk kita junjung Pancasilanya tinggi. ya Pak? Iya, pokoknya setiap kita melangkah di situ pasti ada Pancasila. Yakinlah itu. Kalau saya meyakini itu. Halo sahabat Bayangkara dimanapun Anda berada pada hari ini. Selamat datang kembali di acara podcast Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Tentu saja di acara obrolan santai bermanfaat bersama saya Mas Rida. Sahabat Bayangkara, saat ini saya didampingi oleh Bapak Supriyanto Kompol pangkatnya ya. Nanti akan kita perkenalkan sebelum Bapak pembicara kita yang menjadi narasumber kita. Yang jelas hari ini topik yang akan kita bawa yaitu mengenai hari lahir Pancasila, karena tanggal 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila. Sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, mohon izin Bapak Supriyanto untuk memperkenalkan dirinya. Oke, Ya, silakan Pak. terima kasih Ibu Masida. Kemudian sahabat Bayangkara semua, selamat sore. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Supriyanto. Jabatan saya di Polda adalah sebagai Kasubdit Dokpol Bitdokes Polda Riau. Kemudian sampai saat ini saya juga alhamdulillah kurang lebih sekitar 19 tahun ya jadi anggota Polri, seluruhnya berdinas di Riau. Namun ada beberapa wilayah yang sudah pernah dijalani ya Pak. dijalani. Di antaranya adalah di Kabupaten Pelalawan, kemudian Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Kota Dumai, yang terakhir adalah Pekanbaru. Iya, jadi sudah muter-muter. Sudah muter-muter ya Sudah. Pak. Baik. Selamat datang Pak Supri di podcast Rumah Sakit Bayangkara. Selamat datang Ibu Mas Rida, gimana? Senang rasanya. Kebetulan sahabat Bayangkara Pekanbaru, ini Bapak kita yang satu ini orangnya paling eksis. Mungkin kalau sahabat Bayangkara yang pernah melihat menonton RTV ya Pak ya, Iya. Wajahnya itu nggak asing, pasti pasti sering dilihat. Wajah tidak asing, tapi saya bukan orang asing. Tapi bukan orang Tetap asing. warga negara. Iya benar sekali. Betul. Begini Pak Supri ya. Gimana? Ini kan kita tanggal 1 Juni ini kan memperingati Hari Pancasila. Iya, betul. Saya waktu saya kecil itu ada namanya dulu pendidikan moral Pancasila. Nggak tahu sekarang ini pendidikan apa namanya ya Pak ya? Iya, sama kalau kayak gitu. Sama kita ya? Oh sama. Pernah ikut P4 kan juga ada P4 dulu ya Pak ya. Bagaimana penilaian Pak Supri nih? Dia sudah sebagai Bapak polisi, kemudian pernah mengalami masa dulu kita waktu jadi pelajarannya PMP dulu zaman dulu. Betul. Ya Pak ya. Bagaimana penilaian Bapak tentang perjalanan hari lahirnya Pancasila ini dari tahun ke tahun, dari abadnya dari tahunnya 70-an, 80-an, 90-an, ini tahun 2000-an. Iya. Mau milenial 5 ya? Betul. Ya bisa dikasih masukannya sedikit nih Pak. Iya, jadi seperti yang kita ketahui Pancasila itu lahir atas gagasan daripada mantan Presiden kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 45. Kemudian tidak mudah memang dalam mencetus suatu ide-ide untuk kelangsungan hidup bangsa di masa yang akan datang, terutama sampai dengan saat ini, yaitu berupa nilai-nilai Pancasila yang kita ketahui sampai sekarang belum ada yang berubah. Belum bisa digantikan belum ya bisa Pak digantikan dengan apapun. Kalau yang kita ketahui bahwa Pancasila itu juga merupakan atau menjadi dasar atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Karena kita juga kebetulan sebagai anggota Polri, juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan juga sebagai aparatur penegak hukum, tentunya Pancasila juga menjadikan dasar utama yang fundamental sekali dan betul-betul belum dapat digantikan oleh dasar-dasar negara manapun. Berarti menjadi landasan atau menjadi pemandu kali Pak dalam melaksanakan tugas kita.
Iya. Sebagai Polri nih, sebagai Polri itu kan ada katanya Tribrata, Betul. pengayom, pelindung, sama Iya. itu kan berarti kan dalam melaksanakan itu mereka Pancasila ini menjadi patokan nilai Betul. ukur dasar ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi di Pancasila itu kan ada 5 sila, iya kemudian benar. dari masing-masing sila itu kan ada nilai-nilainya sendiri-sendiri dan masing-masing. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita juga harus memiliki agama. Di Indonesia harus memiliki agama. Bebas beragama ya bebas. Pak ya. Dan satu sama lain tidak boleh, harus memberikan toleransi. Jadi makanya di polisi pun mau agama manapun boleh masuk sebagai anggota Polri misalnya. Itu merupakan suatu wujud kerukunan. Karena di Indonesia ini yang kita ketahui banyak macam agama, budaya, suku dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak dikemas dalam bentuk suatu landasan-landasan atau pedoman-pedoman ya, yang salah satunya adalah bentuk Pancasila itu, maka sulit kita terjalin suatu kerukunan. Tidak bisa berjalan kali ya Pak ya. Betul. Mungkin kalau saya bilang begini, Pancasila itu kan kalau kita menilai ya. Kalau kita menilai, orang bilang ya Pancasila itu kan bisa aja dirubah. Itu seperti sesuatu yang bukan menjadi yang bisa dirubah. Tapi dari tahun 1945, ya saya ingat 1 Juni tahun 1945 sampai saat ini kalau dihitung-hitung umurnya sudah 77 tahun ya. Betul. Itu nggak pernah berubah saya tengok. Nggak pernah. Tetap yang 5 sila ya Betul. Pak ya. Berarti kalau bisa dibilang kesimpulannya bahwa Pancasila ini melewati tahun, melewati masa. Melewati situasi-situasi. Bayangkan kita dari 45 mulai dari kita merdeka, kemudian ada tragedi 31 September masih tetap Pancasila, kemudian ada masa reformasi waktu kejadian di 98. Dan sekarang masih tetap terpakai Pancasila. Masih, memang tidak bisa tergantikan, memang di dalam nilai-nilai itulah yang menjadikan pedoman kita. Jadi kalau misalnya sampai saat ini ada suatu hal yang memang itu menyimpang dari suatu tatanan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, maka itu akan terlihat jelas. Saya ambil contoh misalnya saat ini kan beberapa waktu yang lalu sebelumnya juga banyak situasi-situasi yang viral. Saya ambil contoh misalnya suatu kejadian-kejadian yang melanggar SARA, agama. Nah, itu kan juga tidak boleh. Makanya karena dasar kita itu adalah Pancasila, maka setiap orang atau individu ataupun kelompok yang melakukan suatu yang kira-kira bertentangan nilai-nilai Pancasila, maka itu memang harus dilakukan tindakan tegas, terukur, kemudian juga sesuai dengan mekanisme hukum yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini, seperti itu. Ini sekarang tema Hari Lahir Pancasila tahun 2002 itu adalah bangkit bersama membangun peradaban dunia. Betul. Dibilang bangkit bersama membangun peradaban tapi dunia, bukan hanya skop Indonesia saja. Berarti sebenarnya Pancasila ini bisa juga diaplikasikan ke dalam bentuk lebih luas lagi skopnya, lebih luas lagi wawasannya gitu. Gimana tanggapan Bapak tentang tema kita ini? Saya lihat juga nilai-nilai Pancasila dari pasal per pasal. Di dunia ini kan juga punya agama, ya. Di Indonesia maupun di Amerika juga ada Nasrani, ada Islam, ya kan? Ada Katolik, ada Buddha, Hindu dan seterusnya. Di Indonesia juga begitu. Sehingga apa? Sebetulnya nilai-nilai Pancasila ini waktu zamannya Bapak Insinyur Soekarno membentuk Pancasila atau merumuskan suatu Pancasila ini, itu bukan asal-asal menjeplak atau membalikan telapak tangan, tidak. Sudah tentunya dengan pertimbangan, betul, ya Pak ya. Tentunya sudah punya pemikiran-pemikiran yang matang. Maka dari itu Bapak Insinyur Soekarno memang sangat dikenal oleh masyarakat dunia, negara manapun juga banyak dihargai dan seterusnya. Karena memang nilai-nilai ini kalau diterapkan di seluruh negara manapun sebenarnya juga cocok, ya. Artinya makanya dari itu, contoh saya ambil misalnya, kita mengenal misalnya anggap saja di suatu negara tertentu, ya, antar tetangga saja
mereka tidak bisa saling mengenal. Mereka tahu keluar masuk dan seterusnya. Tapi di Indonesia tidak. Nah, silaturahminya kuat ya Pak ya. Kuat, kekeluargaannya kuat. Satu sama lain. Saya ambil contoh misalnya ada orang kecelakaan di jalan raya misalnya. Itu belum tentu juga kalau di negara lain juga akan melakukan suatu inisiatif saling membantu, gotong royongnya ada. Ini sesuai juga dengan nilai Pancasila di sila kelima misalnya. Terus nilai Pancasila di sila keempat misalnya nilai-nilainya. Semuanya banyak itu digunakan di beberapa negara. Untuk dalam mengambil keputusan ya Pak, demokrasi mereka ya, Pak, melakukan suatu misalnya rapat, merumuskan suatu referendum, merumuskan suatu dasar-dasar hukum di negara mereka juga mereka selalu melakukan itu. Dan di Indonesia juga seperti itu juga gitu. Ya. Jadi memang kalau saya Pak ya, saya ingat betul waktu SD itu kalau nilai PMP-nya rendah, betul. Katanya ini enggak nasionalis ini. Tapi saya syukurnya saya enggak pernah nilai PMP saya enggak pernah rendah. Alhamdulillah. Itulah syukurnya. Kenapa? Kalau nilai PMP saya rendah, waduh ini bisa berbahaya ini. Gimana tuh Pak? Iya di Pancasila sila kedua itu kan kemanusiaan. Iya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah sebetulnya ini juga dianimir oleh suatu nilai-nilai dasar manusia. Sejak lahir hidup dia punya hak asasi, saling menghargai, saling menghormati. Ini sesuai dengan nilai-nilai manusia seutuhnya dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia. Saya ambil contoh misalnya mungkin saat dulu ya sama sekarang memang ada sedikit perbedaan. Kalau yang kita alami saat ini mungkin kalau kita sering bertemu dengan orang tua, ya kan, kita selalu menjunjung tinggi kesopan santunan, ya. Iya benar. Kemudian budaya juga, timur ya Pak. Betul, budaya-budaya permisi. Kemudian kalau ngomong itu santun sama orang tua. Kalau bahasa Jawanya Bapak toto kromo ya. Toto kromo, iya. Saya tahu dikit-dikit, siti-siti Pak. Iya. Jadi seperti itu. Tapi kan sekarang kita lihat dan tahu semua lah bahwa kebanyakan anak-anak muda sekarang itu ya sedikit berkurang lah. Nah kita tidak tahu kelemahannya di mana, tapi menurut saya mungkin salah satunya adalah pengaruh dari tidak diterapkannya suatu pendidikan kemanusiaan atau moral Pancasila itu di lembaga-lembaga pendidikan. Nah ini sebetulnya juga menjadikan tolak ukur bahwa bagaimana sih nilai manusia itu di depan masyarakat, karena kita ini di Indonesia maupun dimanapun namanya kita hidup itu tidak bisa sendiri. Iya, saya ingat dulu tuh ya, kita kalau misalnya masuk SMP kita ada P4. Betul. Masuk SMA kita ada P4. Sekarang P4-nya nggak ada. Mungkin bisa masukkan juga kali untuk dunia pendidikan untuk bisa kembali memasukkan P4 supaya ada jiwa nasionalis kita ya Pak ya. Bagi anak-anak muda sekarang khususnya. Betul. Sebetulnya ini penting ya, pendidikan moral Pancasila ini juga penting. Kita tidak tahu dan mungkin mudah-mudahan pemerintah mungkin sudah punya suatu strategi lain pengganti itu, tapi nilai ukurnya sama. Membentukannya outputnya juga sama. Mudah-mudahan juga seperti itu ada ya. Cuman ya itu yang sudah kita lihat memang ada sedikit perbedaan. Sehingga ya kita berharap memang nilai Pancasila ini tidak bisa kita ubah, tidak bisa akan berubah sampai kapanpun, sehingga betul-betul ini menjadikan pedoman kita. Makanya kita sering mengenal anti Pancasila, anti siapa, sebetulnya nilainya bukan begitu. Tetapi yang sebenarnya adalah bagaimana nilai-nilai moral kita, individu kita dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia, untuk saling berinteraksi antar sesama. Sesama itu bisa antar suku, agama, ras, golongan dan seterusnya, ataupun lingkungan keluarga yang di internal saja sudah. Itu jauh lebih baik karena itu yang paling penting sebetulnya. Jadi boleh dibilang inti daripada Pancasila ini adalah bahwa Pancasila itu menjadi guidance, panduan, pemandu kita dan juga jati diri. Betul. Jati diri bangsa kita. Dan juga menjadi jati diri warga negara kita sendiri, menjadi jati diri kita juga. Betul. Kan Pancasila itu. Jadi kita nggak bisa lepas ternyata dari Pancasila, dan kita bersyukur lahir di negara yang ada Pancasila.
Betul. Sehingga kita bisa saling bergandengan tangan ya Pak ya. Bahkan ada di beberapa negara seperti Filipina, kemudian juga yang seperti saat ini itu situasinya justru kalau ada warga negara kita itu betul-betul sangat dihargai. Bahkan di Filipina itu saya pernah membaca suatu berita atau kabar berita online itu bahwa persetegangan antara Filipina misalnya dengan Malaysia itu bisa-bisa nanti aku nggak akan mau kalau bukan tentara Indonesia yang untuk menjadi mediator gitu. Jadi kan ini betul-betul suatu kebanggaan buat negara kita karena memang kita selalu mengedepankan budaya-budaya santun, kemudian etikanya juga dijunjung tinggi, terutama baik itu TNI maupun Polri juga semuanya saya rasa seperti itu. Karena didasari dengan Pancasila tadi ya Pak. Karena memang kita setiap anggota Polri dan TNI yang akan direkrut menjadi anggota tersebut juga harus sudah mengalami beberapa ujian-ujian yang salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu, seperti itu. Jadi kita harus sama satu sama lain. Makanya di TNI maupun Polri kalau bahkan di beberapa institusi lain juga sudah banyak diterapkan seperti itu. Tidak boleh misalnya pengrekrutan itu harus agamanya Islam aja, tidak. Yang penting bagaimana kita bisa menjalani itu rukun antar sesama masyarakat yang berbeda agama, yang berbeda suku, berbeda berbeda kasta dan seterusnya. Iya. Sama kita kan rukun kan Pak? Rukun kita. Saya Batak loh Nasrani, Bapak Jawa Muslim kan? Kita rukun ya Pak ya? Rukun. Nggak pernah kelahi kita ya Pak ya? Enggak pernah kelahi. Kalau beda-beda sedikit-sedikit terus kita selesaikan kan ada sila keempat menjadikan musyawarah mufakat itu. Ini harus masuk kita Pancasilanya ya Pak? Iya, pokoknya setiap kita melangkah di situ pasti ada Pancasila. Yakinlah itu. Kalau saya meyakini itu. Ini pertanyaan terakhir Pak ya? Iya, pertanyaan terakhir ini. Mungkin sahabat-sahabat Bayangkara di luar sana juga ingin tahu nih, gimana respon, gimana tanggapan Bapak mengenai kewajiban menjadi pengajaran wajib, menjadi bahan pelajaran wajib mengenai Pancasila ini. Kan kita nih kalau saya nilai sih harus dari TK, dari dini sih sebenarnya harus diajarin itu Pancasila sampai mungkin kuliah, karena ketika anak SD diajarin Pancasila bisa jadi kalau di kuliahnya nggak diajarin juga blank juga, nggak ingat juga mungkin dia tuh. Betul. Gimana tuh Pak? Jadi kalau menurut pendapat saya juga selaku anggota Polri, bahwa untuk pendidikan Pancasila kepada anak usia dini itu memang sangat penting. Dan kalau bisa wajib. Karena apa? Betul. Walaupun namun ya di dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi-situasi saat ini. Ya, dulu mungkin kalau kita belajar pakai buku, tidak ada internet. Nah, sekarang bagaimana caranya itu? Sifatnya adalah menjadi elektronik ya. Misalnya sekarang dia harus pakai membaca, diwajibkan membuat suatu atau membaca sesuatu yang sifatnya misalnya menggunakan televisi atau seperti itu. Kalau dulu kan agak udah harus pakai buku kita belajar. Bukunya dulu pun kita udah takut. Nah sekarang makanya pendidikan wajib itu menurut saya perlu, tetapi harus disesuaikan dengan situasi yang berkembang sampai saat ini. Seperti itu kalau menurut saya. Mungkin kalau dulu PMP, sekarang PPKN. Yang penting intinya ada Pancasilanya ya Pak. Intinya sama. Baik, untuk menghindari adanya hal-hal yang memang kita juga nggak mau kan, misalnya anak cucu kita di kemudian hari terus ini punya perilaku yang tidak beradab. Nah ini penting. Kita lihat sekarang ini beberapa wilayah SMP tawuran, SMA tawuran. Dulu SMA aja tawuran, sekarang sudah merambat ke SMP. Tapi kalau mereka punya nilai-nilai ini diterapkan betul-betul, saya rasa mungkin nggak akan ada itu ya. Betul, dia melakukan perbuatan, jangankan perbuatan fisik dia, perkataan tutur kata saja mereka sudah mikir. Oh ini nggak bagus kalau saya ngomong nih sama kalau Bapak. Diamalkan Pancasilanya ya Pak ya. Betul seperti itu. Baik Pak, panjang sudah pembicaraan kita hari ini mengenai Pancasila. Tapi yang jelas sahabat Bayangkara Pekanbaru bahwa ternyata menjadi landasan kita untuk di dalam menjalani hidup ini juga Pancasila, karena di Pancasila itu ada 5 sila yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita.
Saya nggak tahu apakah kita masih ingat Pancasila, butir dari sila pertama, sila kedua sampai sila kelima, karena ada beberapa yang juga nggak tahu menyebutkan Pancasila lagi. Sebenarnya itu sungguh menyedihkan sebenarnya, menyedihkan. Tapi saya percaya di hari Pancasila yang ke-77 ini kita semakin matang, semakin dewasa, bangsa Indonesia semakin terdepan dengan mengedepankan Pancasila menjadi jati dirinya, menjadi guidance-nya, menjadi pemandunya di dalam bernegara. Sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari sumber hukum. Ya. Kan kita negara Indonesia juga negara hukum. Ya benar, setuju Pak. Kalau gitu. Baik Pak, kayaknya pembicaraan kita sudah panjang. Kita akhiri sampai sini. Baik sahabat Bayangkara Pekanbaru, demikian pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat Bayangkara mendapat pemberitahuan video-video kami yang berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan yang pasti tetap bahagia. Oke, salam presisi. Together we are strong.